Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di channel Romendo TV dalam acara Renungan Firman Tuhan. Kali ini terambil dari Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sampai sejauh ini firman Tuhan. Saya beri judul, Tidak Pernah Merasa Cukup. Salah satu faktor untuk menjadi penyebab ketidakbahagiaan seseorang di zaman ini, yaitu merasa kurang, merasa tidak cukup, merasa tidak puas. Tak bisa dipungkiri bahwa semua orang menginginkan segala kebutuhannya tercukupi. Kalau dulu dia punya TV hitam putih, kepinginnya berwarna. Kalau sudah berwarna dari 20 inci, pinginnya jadi 45 inci sampai 60 inci. Kalau dulu dia misalnya pergi berjalan kaki, pinginnya naik sepeda, sudah punya naik sepeda, pinginnya naik motor, sudah punya motor, pengennya naik kendaraan, mobil, dan lain-lain sebagainya. Jadi memang manusia itu cenderung selalu merasa kurang gitu, merasa tidak tercukupi. Jadi apakah dengan tidak tercukupi atau segala kebutuhan secara otomatis akan membuat seseorang menemukan kebahagiaan? Ya, contoh kasus misalnya banyak kawin cerai para selebritis, ya. Padahal dilihat secara materi hidup mereka serba berkecukupan, tapi mengapa mereka secara gampang saja bercerai gitu ya? Karena mereka tidak merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, merasa kurang dan kurang. Ya, itu yang mereka alami. Jadi kalau kita lihat renungan sebelumnya, saya pernah katakan di dalam Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, kata Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-9. Jadi ketidakpuasan yang tidak ada batasnya inilah yang mengakibatkan seseorang tidak mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, kalau kita flashback, kita kembali melihat bagaimana bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Mereka selalu bersungut-sungut, mulai dari Mesir sudah mereka bersungut-sungut. Mereka pingin roti, pingin daging. Lalu Tuhan berikan juga daging, Tuhan berikan burung puyuh. Minta roti, Tuhan berikan juga mana dari surga. Nah, kalau kita lihat di dalam Keluaran 16 ayat 16, dikatakan di sini Bapak Ibu bahwa ayat 16 dan ayatnya yang ke-20, Keluaran 16 ayat 16 sampai dan 20. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Tetapi ada yang tidak mendengarkan, di ayat yang ke-20, tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Nah, itu apa? Kenapa bisa busuk? Karena mereka terlalu serakah, kurang, merasa kurang mana. Padahal dikumpulkan sedikit pun cukup, dikumpulkan banyak pun tidak berkelebihan. Nah,
Jadi kita pun kadang-kadang begitu, ngapain kita mesti terlalu berfoya-foya gitu, kalau bisa kebutuhan lain misalnya harus kita memaksakan kehendak. Contoh misalnya, kalau misalnya kita punya HP, sudah bisa WA, sudah bisa SMS, mungkin sudah cukup gitu. Tapi kan ada juga misalnya bermerek gitu ya, Apple misalnya, atau apapun mereknya, dilengkapi dengan misalnya ada bisa email segala macam. Itu kan kebutuhan. Jadi nggak terlalu diperlukan banget gitu loh maksudnya. Jadi masih cukup dengan HP yang sederhana gitu. Kecuali kalau memang dibutuhkan, itu sih tidak masalah gitu. Tapi mereka ini suka memaksakan kehendak sehingga mereka kewalahan. Sampai-sampai mereka berhutang. Banyak orang terjebak misalnya saking menginginkan ya, keinginan mereka, bukan kebutuhan, menginginkan gitu. Jadi rela untuk pinjol ya, pinjaman online, sampai ditagih, dimalu-maluin, sampai ya pokoknya berusaha bagaimana supaya untuk mendapatkan itu. Padahal itu cuma keinginan, tidak terlalu dibutuhkan. Jadi kalau di sini kita bisa membedakan, kalau yang namanya kebutuhan itu adalah segala hasrat yang timbul dari diri manusia yang tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya ya, fungsi dasar atau sesuatu secara esensial uh, diperlukan gitu. Sedangkan kalau keinginan itu adalah hasrat yang timbul dari diri manusia yang tidak terpenuhi pun itu tidak masalah gitu, tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Tetapi banyak orang yang tidak bisa membedakannya, sehingga dengan segala cara mereka berusaha untuk memenuhi segala keinginannya. Padahal apa yang kita inginkan tidak selalu kita butuhkan. Ya, kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus ya, ketika berada di dalam penjara dalam Filipi 4 itu, di sana dikatakan bahwa Filipi 4 ayat 11, 12 dan 19. Di sini demikian firman Tuhan katakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, di sini Paulus saja dia belajar mencukupi ketika dia berada di dalam penjara. Nah, artinya di ayat yang ke-9 ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang ayat Filipi 4 ayat yang ke-19, artinya di sini Tuhan berjanji akan memenuhi segala yang kita perlukan atau butuhkan, bukan berjanji untuk memenuhi segala keinginan kita, karena apa yang kita inginkan belum tentu merupakan kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah keinginan tidak boleh dipenuhi? Itu sih boleh-boleh aja, asalkan semua kebutuhan utama kita telah mendapatkan perhatian dan pemenuhan. Sebab sampai kapanpun keinginan manusia tidak akan ada habis-habisnya. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayatnya yang 1 Timotius 6, di sana dikatakan,
Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah katanya. Ya, kalau kita lihat ayat sampai ke 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh pemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat apa sih yang terlalu kita butuhkan. Seperti saya bilang tadi, kalau kita tidak perlu butuhkan, ya nggak perlu amat lah gitu, nggak perlu terlalu memaksakan kehendak gitu. Kecuali kalau memang duit kita berlebihan, ya tidak masalah sih, itu sih welcome aja gitu ya. Jadi tadi dikatakan di sini, kalau kita lihat tadi, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Artinya kalau kita kembali lihat di dalam firman Tuhan, bagaimana dikatakan di sana, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini, bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan gitu. Jadi hari ini, kebutuhan kita hari ini aja cukupkan. Jadi katanya asal ada makanan dan pakaian cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah katanya. Jadi nggak usah kita terlalu ngoyo, terlalu berlebih-lebihan begitu. Karena kita kumpulkan pun harta di dunia ini, ya seperti saya pernah singgung di dalam renungan sebelumnya bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, dia katakan demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak membawa apa-apa datang ke dunia ini. Demikian juga pun nanti kalau kita meninggal, kita nggak akan bawa itu, semua barang-barang kita itu, hanya baju, sepatu, jas. Ya, kalau dia hamba Tuhan, dia pakai stola seperti itu. Jadi nggak bawa apa-apa. Jadi buat apa? Gitu. Jadi kita cukupkan diri kita seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia belajar mencukupkan diri ketika dia berada di penjara. Nah, Bapak Ibu, sebagai akhir dari renungan ini, mari kita belajar mencukupkan diri. Seberapapun besarnya berkat yang kita terima, belajarlah untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Demikian firman Tuhan. Sekiranya Bapak Ibu Saudara yang suka dengan renungan ini, silakan di subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya karena gratis. Tuhan Yesus memberkati.